jejak kaki setan gitu ya, kan selalu ngeliat jejak kaki gitu dari lumpur, kayak cuma ada 3 gitu jejak kakinya. Itu setannya jinjit atau gimana sih? Gue tuh kayak gak lengkap gitu, tau gak sih? Kakek-kakek yang itulah yang perubahannya, monster, ya yang kayak gitu. Itu sih cukup bagus ya kalau kata aku. Ininya sih pakaian yang dipakainya, maksudnya jadi kulitnya tuh kayak varises gitu loh, kayak bengkak-bengkak, terus dia telanjang kan. Ininya ada kan jembutnya panjang. Astagfirullah, nggak usah diperjelas. Asli, aku kayak lihat apakah itu Iya kolor. udah. Apakah Ya nggak mungkin lah kolor berbulu kamu mah. Nggak, pas aku nggak usah diterangin kan, aku udah bilang telanjang, nggak usah di. Oh iya ya benar ya, aku cuma memastikan aja benar kan berarti itu. Gila, setan berjembut. Diulang. Tempelin? Enggak, aku enggak. Soalnya aku ini Oh iya. agak Leto ya? Ntar gue kayak ini tadi Dwi baju gini. Terus ketawa. Bener kan? Aduh sialan. Gila bingung kenapa sih. Belum mulai, Boy. Halo Sneakrip. Halo Balik Sneakrip. lagi bareng gua Arya. Dan Anti. Bentar ya, masih ada air mata. Kenapa sih? Kita baru menangis setelah menonton film yang karakter utamanya nangis terus tahu sepanjang film. Kasihan tahu. Ya sih, gue juga nangis, ngeri tahu. Judulnya adalah Getih. Ireng. Gila, ini judulnya Black Blood. Oh iya Bukan iya. Black Phone ya. Oh iya, kita kan baru nonton Black Phone ya. Bukan telepon Ireng ini, tapi Iya. Getih Ireng. Didirect sama Tommy Dewo ya. Ini berarti Doi kedua kali nih bikin horor Hitmaker. Sebelumnya dia ngedirect Santet Segoro Pitu. Dan seperti biasa ini adaptasi dari Zero Point lagi. Oh gitu. Tumben gak ditulis. Enggak, capek kali, kita udah mulai capek gitu ya. Udahlah, kayaknya semua horor dari Zero Point gitu, anggap aja gitu. Oh iya. Jadi udah nggak usah bercerita tentang sebuah keluarga ya, keluarga kecil yang ternyata disantet, udah gitu aja sih. Yang baru ceritanya. menikah ya. Bener, baru menikah dan disantet gitu kan. Iya. Ada Titik Kamal, dia jadi Rina, terus ada Mas Pram. suaminya Mas Pram ya, Darius. Dan mereka ini habis nikah, terus pindah ke rumah baru, disantet. Ya, sebenarnya dari yang sebelumnya udah datang Ya, kan dan ya. sebelumnya udah ada santet. Sebelum pindah juga. kan juga udah Benar, kan. pas lagi musiraman ceritanya ya. Iya, sebelum iya. Gitu. Mereka diganggu oleh santet berwujud kakek-kakek yang di awalnya adalah Iggy Fadli yang main. Iya, tapi kayaknya enggak Tapi kesana Iggy Fadli kayaknya sibuk gitu. Jadi udahlah, saya syutingnya 2 hari aja. Iya, enggak. Gimana sih ya, maksud aku tuh harusnya di belakang ada lagi kayak sedikit, ntar berubah jadi gitu ya. Tapi ini enggak ada lagi. Sibuk iya Iggy Fadli. Iggy Fadli tahu sendiri lah kaliannya project. Ada di mana aja ya. Ada di mana saja. Jadi kayaknya. Benar. Oke, siap, kapan syutingnya saya bisa 1 hari. Di depan semua kesananya beda. Udah, filmnya gitu aja sih guys. Bingung saya tuh ya mau nyeritain apa lagi, tapi ini filmnya tentang Rina dan Pram diganggu gitu aja. Yang which is mereka terus cari siapa yang ngirim santet. Betul. Sebenarnya. Gimana lah menurut kamu ini film santet kedua Tommy Dewo setelah Santet Segoro Pitu? Oke. Apa yang kamu suka? Aku pertama mulai filmnya aku suka sih, karena kan Ya, betul, seru betul. aja treatmentnya, kayak ngikutin gitu kan. Dari angkat teh botol sosro, Iya, betul. masuk ke dalam terus pindah orang gini, terus Tracking belok, shot ya, iya, terus-terusan. terus ke dapur, ke belakang gitu-gitu. Aku suka sih, Yes, kelihatan betul. kelihatan bagus gitu, terus kelihatan udah ready gitu orang-orangnya. Iya, Jadi kayak ya gitulah. Seamless Enak ya. kelihatannya. Aku suka banget di situ. Aku udah wah, bagus nih. Betul. Belum 5 menit kaca pecah. Ya, aku langsung. Betul. Jangan lupa ini film Hitmaker guys, unsur-unsur yang harus selalu ada. Padahal nanti dulu ya, padahal mah ya itu udah keren banget depannya sih. Ya, ini nggak pecah sih, masih retak dulu. Oh iya, retak. Nanti figura pecah. Jatuh, mati Betul. lampu. Mati lampu. Iya, itu sih langsung kayak iya sayang banget gitu. Padahal aku udah suka banget sih awalnya. Settingnya kan kayak Solo, Wonosobo gitu-gitu kan. Terus bahasa Jawa, terus ngelihat Titik Kamal bahasa Jawa. Kalau di kuping aku sih enak Iya, sih betul, ngelihatnya betul. cocok. Terus karakter lainnya kan juga semuanya ya, bukan cuman karakter utamanya juga, yang lain-lainnya juga ngomong bahasa Betul. Jawa, dan itu cukup oke sih kalau buat aku. Cuman aku sebagai orang Jawa KW aku nggak tahu ini bener apa enggak, masa Betul. enak luwes apa enggak. Ini
Mungkin Yes, Rashid yes. yang tahu Iya, ya. betul. Balik lagi ya, saya nggak pernah tahu menau gitu ya. Iya. Selama mereka ngomongnya ya kayak lancar, oh ya udah gitu. Iya. Kan kalau udah hitmaker itu kita udah pasti akan bertemu dengan gor-gor. Betul, pasti itu. Pasti kan. Itu unsur kedua ya, setelah kaca pecah. Nah, tapi entah kenapa aku merasa di sini gornya agak Ditahan ya. agak kalem. Oh iya. Karena kayak nggak jebret-jebret gitu loh. Iya, Di sini benar, kayak beberapa banyak yang oke di tempatnya gitu. Kayak Iya, misalnya betul. lagi berantem ada atau lagi ada santet gitu, betul. ada hantunya gitu. Jadi kayak penempatannya Iya. itu lumayan agak sopan-sopan dibanding enggak yang narsis banget gitu Ya, loh. nggak dari awal kayak Mortal Kombat lah, ini masih normal. Iya. Kalau Sunset Gorop itu kan udah kayak Mortal Kombat tuh, tengah-tengah sampai beres. Iya, kalau sini Gila. agak-agak oke sih. Pipi ketusuk, muka kena api kayak gitunya Iya. itu juga bagus sih. Iya, Tapi aku bingung kenapa di antara sebagus itu, baik lagi, bikin keringet waktu tidur kepanasan itu kayak kok Iya. keringet malah nggak oke gitu kan, ada tuh yang pertama banget. Iya. Di sini doang nih. Iya. Iya kan keringat di sini. Enggak dong, Diserap. harusnya ya enggak. Harusnya diketek juga basah kayak gitu nggak sih? Iya, Kayaknya iya. harus apa gitu. Itu kayak di sini banget disiram gitu. Padahal dia bisa bikin goreng bagus gitu. Benar. Jadi kayak sayang sih. Tapi bukan berarti gornya nggak ada ya, tetap ada guys. Ada, tenang ada, aja. ada. Buntung-buntung mah harus ada itu. Harus. Terpenggal. Iya, potong. iya, usus pokoknya, keluar. Ya ada. ajaib pokoknya semua kalau udah ngomongin gornya Hitmaker mah ada aja, Ada pasti tenang aja. Aku cukup suka kan seperti biasa ya, kayak hantu lelaki itu Ya jarang. betul. Terus di sini kembali lagi sebelumnya kan dosen gaib sih ini juga kan. Ya Egy Fedli. Egy Fedli juga, walaupun Egy Fedli di sini Fedlinya syutingnya sedikit. sehari doang ya. Tapi setelah itu ada karakter yang gantiin tuh yang kayak kakek-kakek yang Ya. itulah yang perubahannya, monster. iya yang kayak gitu. Itu sih cukup bagus ya kalau kata aku. Ininya sih pakaian yang dipakainya maksudnya jadi kulitnya tuh kayak varises gitu loh, kayak bengkak-bengkak, terus dia telanjang kan. Iya. Itu seru sih, maksud aku bagus gitunya tuh. Ininya ada kan jembutnya panjang. Astagfirullah, nggak usah diperjelas. Asli. Aku kayak lihat apakah Iya itu iya kolor, udah. apakah Ya nggak mungkin lah kolor berbulu kamu mah. Nggak, pas aku nggak usah diterangin kan, aku udah bilang telanjang, nggak usah di. Oh iya ya benar ya, aku cuma memastikan aja benar kan berarti itu. Astagfirullah. Gila, setan berjembut. Diulang. Udah tabuk ya. Sama satu lagi, alhamdulillah setelah ada mayat ada polisi. Oh, iya, Dan ada alhamdulillah ada ambulans terus aku. ada ambulans gitu. Itu Oke. kayak alhamdulillah. Ada Iya, walaupun aku juga bingung ya. Nanti kalau ditanya polisi ini kenapa? Ya, Bilangnya apa? polisi gunanya apa di film gitu ya? Kalau ada orang mati sama setan itu gimana tuh? Penyelidikannya gimana tuh? Ya, laporin aja lah yang penting ya, nggak apa-apa lah. Siapa yang mati? Kenapa? Diambil setan ya? Mati sampai ususnya keluar lagi. Ya, gila. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting ada usahanya lah. Tapi usaha yang sia-sia sih kalau kata aku ya, karena ngapain anjir intinya. Gitu ya. Maksud aku tuh udah ada contoh film balik lagi nih ya, ketika ilmu hitam dan dan realita itu bertabrakan tapi tetap masuk akal. Kodrat balik lagi nih, gua masalah ke kodrat. Iya. Ada orang mati karena setan di penjara. Tetap di penjara, lah. iya, Iya, iya. karena polisi tahu itu nggak mungkin terjadi gitu. Enggak, karena ini. Benchmarknya itu aja udah gitu. Enggak, karena ini baru semalam. Oh, gitu ya. Polisi masih menyelidiki. Iya. Jadi belum, mungkin Iya. belum lagi Benar, lagi benar. ditanya dulu. Bisa. Jujur saya mah ngantuk. Maksudnya di sejam pertama tuh filmnya kayak mengulang-ulang aja gitu. Jadi kita udah tahu ini tuh keluarga ini disantet gitu. Terus aja gitu treatmentnya. Datang kakek, lihat kaca, ngebalik nggak ada. Jalan-jalan, mimpi bangun. Lihat lagi kakek, balik nggak ada gitu. Lihat ke atap, ada gitu. Terus aja gitu. Sampai aku kayak oh my god, please cepat gitu, kayak pengen tahu. Tapi Iya. maksudnya secara cerita emang kayak harus begitu, cuman entah kenapa boring aja karena balik lagi mungkin udah sering dilakukan ya kayak Iya, gitu tuh. iya, Jadi iya. kayak aduh men, nggak ada cerita lain apa gitu, si Rina ini ngapain di rumah gitu selain diganggu gitu kan, karena kan gitu terus gitu, aktivitasnya pun nggak ada sama sekali. Aku berangkat kerja ya, iya. Iya. Nemenin ke depan, hati-hati ya. Udah Terus aja gitu nelfon aja. aku telat pulang Boring, gitu. asli boring. Gitu bolak-balik gitu ya. Jadi kayak
balik lagi, santet itu sudah sering dilakukan gitu banyak, tapi entah kenapa treatmentnya itu tidak pernah ada yang baru gitu ya kalau buat aku. Mungkin aku baru mulai ketika pas bagian diganggu gitu ya, semuanya kekunci tuh rumah ya, Sirina diganggu di dalam rumah. Terus si Pram datang dari luar sama dukun Panarto dikunci. Gimana dikunci? Panarto langsung pakai tasbih kayak mencet password di tasbih. Dek 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 dek. Brek kebuka pintu. Anjir, gila. Keren. Ini terbaik. Dari situ aku yakin sakti nih orangnya. Iya. Dahsyat ini. Bukan dukun palsu ya. Bukan dukun palsu. Ini siapa yang nyantetnya tuh aku kayak aduh, main lama banget gitu. Iya kayak misteri siapa yang nyantetnya tuh kayak bukan misteri ujung-ujungnya, ngerti gak sih? Iya, Jadi kayak nggak peduli gua mah gitu. In the end siapa yang nyantetnya, apalagi ini kan time skip gitu ya. 7 minggu, 7 bulan, 7 tahun. Pas udah 7 tahun itu kan mereka anaknya udah 7 tahun tuh. Ya Allah, itu anak apa robot ya? Kan ada kelainan. Iya, tapi kayak men, ya nggak ada gitu adegan apa gitu. Selain mergokin anaknya lagi berbuat ajaib gitu, makan tikus atau apa gitu, nggak ada. Itu bukan makan gitu. tikus ya? Ya apalah pokoknya. Ya makan apapun itu gitu, maksudnya tuh kayak boring banget gitu ngelihat adegan-adegan kayak gitu tuh di film ini, jujur gitu. Mungkin pas terakhir baru ketahuan kalau yang nyantetnya adalah mantan pacar gitu, baru udah oke gitu. Yang which is diperankan sama Sarah Wijayanto ya, di sini gitu ya. Terakhir banget ya keluar. Ujuk-ujuk aja gitu ada gitu flashback ke sana, dan itu membuat aku bertanya-tanya. Kenapa? Selama 7 tahun dia nyariin sama Panarto nggak ketemu, terus datang Panarto dengan 2 sohibnya yang kenapa nggak dari itu. dulu ya? Mereka melakukan ritual yang kayak Waze aja kalah kayaknya, anjir. Langsung Pakai darah masukin ke cincin. Nah, di peta nih lokasinya di sini. Anjing, kenapa nggak dari waktu itu, bangsat. Aku langsung kayak Iya, itu kayak 7 tahun banget. Apa maksudnya? Padahal kan dia juga udah bilang kan ke Panarto, kan dia bilang saya udah bilang, tapi Panarto nggak mau ngomong juga ke kamu biar kamunya nggak cemburu atau apalah gitu. Iya, terus kenapa nggak dari awal aja ke teman dukun yang 2 itu? Panarto nggak bisa ritual itu? Terus temennya kemana selama ini? Sibuk gitu, lagi banyak job gitu. Iya, baru banyak ketemunya tahun ke-7 banget, anjir. Ini balik lagi ya, kalau kalian nyari horror maker gore yang tadi seru-seruan, mungkin bakal ketemu di akhir gitu ya. Iya. Di akhir kita akan melihat Pram jadi seperti Iko Uwais. Berantem yang out of nowhere, anjir, berantem sama mantan pacar sampai berdarah-darah. Sampai mending berdarah. Ya, sampai berbuntung-buntung ya. Itu mah ya adegan so bad it's good sih kalau kata aku gitu ya. Tapi balik lagi Hitmaker udah sering kayak gitu, jadi buat aku kayak nggak ada yang amazing lagi gitu. Perlakuan tidak wajar yang dilakukan orang normal itu ada di sini. Kayak misalnya yang pas mau siraman itu kan, pas ngeliat ada jejak kaki des menuju ke kendi kan. Des. Udah, terus dia bilang, "Ibu, ini kenapa begini?" Terus ada yang bapak itu loh. Iya. Ada nggak orang udah tahu ada bangkit tikus terus dia langsung ambil? Iya. Oh, dia orang sih itu. Berarti dia udah biasa menemukan tikus di got. Kenapa langsung di gitu, kayak ada nggak sih orang kayak langsung ngambil? Iya, dia ambil tikusnya langsung gini. Ya terus akhirnya mau dipakai lagi kan enggak kan? Ini sih kayak dibuang aja. Apakah normal seperti itu kayak biar ngeri lah. Iya, tapi yang nggak gitu juga sih ya. Kayak oke, gitu. Atau bahkan kayak si karakter Titi Kamal itu, aku pulangnya agak telat ya, kamu ngaji aja dulu, nanti Pak Ustadz kasih aja wedang jahe. Terus ide dari mana dia berpikir ada bapak-bapak di luar pakai baju hitam, mukanya ngeri, mukanya cemong, dan dia berpikir itu Pak Ustadz. Terus kayak, Pak Ustadz ayo selamat masuk. Aku aja kayak, gimana sih ini Pak Ustadz gitu. Kayak mungkin gak sih? Terus kayak udah dia bawa masuk lah itu. Kayak disitulah Egy Fadli acting bagus. Iya, itu kayak what the, sampai akhirnya kan enggak, Pak Ustadz selalu pakai baju putih katanya gitu. Tiba-tiba aja ada Pak Ustadz selalu pakai baju putih. Kenapa coba ada pernyataan itu juga? Aku lebih bingung lagi. Itu kayak kenapa ya, suka-suka dia lah, dia mau pakai baju hijau, mau pakai baju merah, mau pakai shawl niji, mau ya. Ngomongin tadi ya jejak kaki setan gitu ya, kan selalu ngeliat jejak kaki gitu. Dari lumpur, kayak cuma ada 3 gitu ya, kayaknya itu setannya jinjit atau gimana sih? Aku tuh kayak gak lengkap gitu, tau gak sih? Oh yang apa ini ruang makan ya, yang ada 3 bentuk segitiga. Semuanya juga, mau di rumah dia, mau di rumah kan. Aku berarti tuh kenapa sih kalau 3, jadi setannya gini loncat gini datang. Enggak, udah itu berdekatan lagi. Apa sih ini tuh gimana sih dia tuh langkahnya tuh gimana? Enggak, dia dari terbang terus gitu. Dari melantai 3 langkah baru terbang lagi gitu kayaknya. Sumpah
kayak nggak ada meaningnya asli. Maksud aku tuh ngasih ciri-ciri itu gitu. Ya atau enggak gini si artnya lagi bikin terus mulai. Belum Pak, nggak apa-apa yang ada aja udah. Ngomongin adegan itu aku juga nggak ngerti sih kenapa Dwi itu bajunya selalu miring. Maksud aku, aku tahu Dwi mau ini melihat anaknya Rina ya, Iya. dan Pram setelah 7 tahun Iya, usianya. maksudnya aku paham, maksudnya mau melihat ada kekurangan secara fisik kan, Iya, tapi kan nggak harus miring mulu ya. Aku pikir awalnya tuh miring karena kan dia lagi lari tuh, terus lari kabur dari rumah, terus main itu kan di pinggir di pinggir kebun teh itu loh, yang lagi gali-gali sesuatu. Oh ya mungkin dia buru-buru gitu-gitu. Tapi enggak, setelah itu begitu juga. Oh terus aku paham, pas dari samping, oh iya dia kan ada keterbatasan gitu kan. Iya. Ya tapi ya Tapi kenapa begitu bajunya harus banget. miring Iya, ya, kenapa baju semua? harus miring? Iya. Kenapa kalau mau ngasih lihat kenapa nggak pakai baju? Kan ada tuh daster anak kecil tuh yang cuman tali doang. Kenapa nggak seperti itu aja? Tempelin? Enggak kok enggak. Soalnya aku ini Oh iya. agak Leto ya? Ntar gue kayak ini tadi Dwi baju gini. Nah, itu lo ketawa. Bener kan? Ada siaran. Dia bingung kenapa sih. Belum mulai. Udah. Kayak ngeliat ini anaknya sinting miring. Jadi harus miring. Tapi aneh, kita mah ngasih identitas tuh bingung aku juga. Dan ini sih pas dia udah gede, aku berubah. Waktu kecil kok bule, udah gede kok nggak bule. Iya benar. Itu juga. Yang pas sudah wisuda aku bingung ini Lu kok siapa. berubah? Oh, Iya. ini anaknya dari Yusuf sama si Kamal. Soalnya kan kecil Asli. bule. Iya, masanya beda men. Iya. Asli kayak Mbak ini mah. Kecilnya kayak ini, Iya. kayak Darius kan hidungnya mancung Iya. gitu. Pokoknya ya Sudah cocok lah. gedenya ini Kok dia berubah? efek ketika kehilangan orang tua karena santet. Aduh kenapa sih nggak cari case yang lain Iya, gitu? Atau enggak kalau gedenya dapatnya itu yang kecilnya berarti cari yang Iya, bener. nggak Please gitu lah, gitu. Jadi anjir. kayak oke. Minimal udah gedenya kayak Chelsea Islan lah gitu ya. Iya pokoknya yang Atau siapalah gitu. agak bule-bule lah, siapa Ya agak kek? bule-bule lah. Bule-bule dikit lah. Pevita gitu ya. Tapi mirip Pevita loh anak ini. Agak Iya mirip-mirip iya sih. Iya Cuman kan, nggak Pevita juga Iya, sebentar. tapi agak kesana. Iya, maksudnya agak bule-bule lah. Iya, kok gedenya jadi kayak dosen. Aku juga bingung sih yang di akhir itu kenapa. Dia kan nyari kan, pergi sama Pak Yai, si Pram ke rumah Mawar, pergi. Terus di sana terjadi pertengkaran lah. Sudah cuman diikat doang kan. Iya. Terus pulang lagi, balik lagi Iya, dong dia. balik lagi. Ya Allah nggak Jadi, capek apa sih Pram? Itu biar ada waktu gitu buat si Mawar melepaskan diri. Enggak kayak kalau aku nih kan ini di sini udah jelas kan udah terjadi banyak benar. pertumpahan darah. Anak udah diambil yang pertama, Iya. yang kedua mau diambil detik Langsung itu juga. aja. Terus Pak Dukun pertama udah mati, dia udah jauh ke sana. Ya Iya, udah terus si langsung Panarto juga aja. udah bilang kan kalau orangnya mati selesai. Iya Ya benar. udah dateng aja malam itu langsung sikat. Gitu gak sih? Kayak ya ampun akhirnya jadi mati semua. Iya. Itu kayak duh bego banget. Demi adegan terakhir nanti Nah berantem. iya biar seru Iya, mungkin adegan jadi itunya. itu terakhir makanya pasang, tapi dibikin rutenya bolak-balik dulu gitu. Itu harusnya si Pram isi bensin dulu apa gitu, mobilnya dipakai terus Iya. bolak-balik gitu, Iya. nyampenya aja siang. Terakhir sih lebih ke ngomongin santet ketirang gitu ya. Apa sih yang bikin beda selain pakai darah hitam gitu ya dan tikus? Iya. Karena kalau ngelihat apa yang dilakukan semua dukun di sini Sama kayak aja, asli. iya. Aku tuh dari dulu tuh selalu bertanya itu tau, tiap film santet Apa yang Segorop bikin itu dia apa spesial gitu ya? yang bikin spesial, yang bikin beda. Setannya gimana? Kalau santet Segorop itu mending lah. Iya. Ada setannya kayak Ada iblis 7 banget, macam, susah, terus iya, harus ada iya. 7 gitu ya. Meskipun Iya. cara ngeberesinya nggak ada bedanya sama Iya, santet iya, yang iya, lain iya, gitu. iya. Terus ini santet ketirang apa gitu. Jadi gimana ya, kayak ganti-ganti skin doang gitu, Iya, ganti-ganti iya, iya. kulit doang, Iya, isinya iya. mah sama aja. Itu yang bikin aku tuh kayak aduh, men kenapa Bosan ya ya? di kita tuh bikin film santet tuh gini mulu. Kalau yang memorable ada nggak selain baju Dwi yang miring? Aduh, apa ya? Ya paling normal, justru aku kaget normal karena Pak Yai mati karena dikeprak. Iya, Itu benar, adalah benar. adegan normal. iya, Tapi aku justru kaget gitu. Oh, oke. iya.
Bener. Jadi kayak Kaget karena normal ya. iya. Harusnya kan heboh. Pakai kepala buntung gitu. Anaknya kan ditabok kepalanya buntung. Iya, anaknya Ditabok setan, astagfirullahaladzim. Ngeri banget. Iya, di sini mah gampang. Motong tangan orang, badan orang gitu ya. Iya. Si Pram gila itu, si Mawar tangannya satu-satu, tes, Yang satu segini, yang satu segini. Bisa presisi, gila itu. Padahal dia baru nemu tuh celurit di dapurnya si Mawar. Iya. Gak tahu kita itu setajam apa ya, tapi bisa dengan mudahnya. Bisa. Gila. Terus Bisa lah. terakhir kepala, wah dahsyat sekali. Itu gila ini. the best. Semuanya akan Mortal Kombat pada akhirnya guys. Jadi jangan khawatir kalau kalian merasa mana nih gore-nya, ada di akhir. Ada, tenang. Tenang aja. Kita kasih skor dulu berapa nih? Nggak busuk banget, tapi nggak ada yang baru. Maksudnya ya gitu aja gitu. Dan Betul. mungkin aku akan lupa nanti ketika aku ditanya, ini yang film ini loh, yang mana ya gitu. Yang mana ya itu? Santet yang mana lagi gitu. Iya, Ya akan betul. lewat-lewat aja. Jadi ya oke aja. 5/10 deh aku. Sama lah aku juga. Aku tadi mau ngasih 4 gitu ya. Cuman adegan Pak Ustadz Itu terus ya yang pintu, Anda bahas ya. adegan Pak Ustadz Bluetooth. Dwi baju miring sama adegan buntung-buntungin kepala di air gitu ya. Meskipun tolol tapi ya udahlah 5. Kalau kalian udah nonton, komen menurut kalian gimana filmnya, dan kalian juga bisa isi skor dan reviewnya ya di skorfilm.com. Yes. Seperti biasa jangan lupa Jangan lupa baca. like, comment, subscribe, follow semua sosial media Snakrip. Kalian juga bisa join membership Snakrip, Yes. bisa beli merchandise Snakrip ya di link yang ada di bawah video ini. Oke. Sampai ketemu lagi di Santet Segoro. Bye bye. Bye.